Prabowo persilahkan orang-orang yang tak punya jiwa nasionalis untuk kabur ke Yaman, negeri miskin yang selama ini dipuja-puja kaum Habib dan para sukibinnya. Bukti bahwa ucapan Caimin adalah nyata bahwa Presiden memang ragu dengan golongan Habib asal negeri Yaman adalah kaum keturunan Rasulullah. Manusia paling aneh di PMI ya Nusron Wahid. Ya toh? Wong Pak Prabowo saja ragu kepada habaib. Nusron itu habaib. Kita dijajah, kita diadu domba, kita diinfiltrasi. Terus gerakan ini, gerakan itu, Indonesia gelap. Matanya burem, Indonesia gelap. Indonesia terang. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman. Silakan. Gimana? Mau kabur kemana? Jika ada yang menganggap masa depan Indonesia gelap, bahkan sampai ada tagar kabur dulu aja karena menganggap saking gelapnya masa depan Indonesia, maka silahkan kabur saja. Bila perlu silahkan kabur ke Yaman sana jika Indonesia dianggap tidak memberikan kehidupan yang layak bagi mereka-mereka yang tidak bisa bersyukur hidup di bumi Nusantara. Begitulah kiranya maksud dari ucapan Presiden Prabowo Subianto menanggapi orang-orang yang tidak suka dan selalu menjelekkan pemerintahnya, yang karena saking tidak sukanya, mereka sampai mengorbankan jiwa nasionalismenya, menggaungkan satu ungkapan yang tidak pantas agar masyarakat Indonesia kabur meninggalkan negeri tercinta. Ada hal menarik yang menjadi perhatian publik ketika Presiden menanggapi mereka-mereka yang tidak suka dengan pemerintahannya, yaitu ketika Presiden memilih diksi silahkan kabur ke Yaman saja, menanggapi mereka yang gembar-gembor kabur saja menghindari gelapnya masa depan negara. Pertama, Presiden memilih diksi silahkan kabur ke Yaman dan bukan ke negeri yang lainnya. Ini membuktikan ucapan Muhaimin Iskandar sebelumnya bahwa Presiden Prabowo memang sudah ragu dengan golongan Habib asal negeri Yaman adalah kaum keturunan Rasulullah. Tapi Nusron Wahid sebagai menterinya malah sibuk mengunjungi kaum Habib di mana-mana, yang mana itu semua sama sekali tidak ada hubungannya dengan tugas dia sebagai menteri dalam bidang agraria. Kedua, Presiden Prabowo sepertinya bukan tanpa alasan sengaja memilih diksi silahkan kabur ke Yaman dan bukan ke negeri yang lainnya. Besar kemungkinan Presiden sudah memahami betul bahwa di negeri ini ada satu gerombolan manusia yang setiap hari kerjaannya menanamkan doktrin di kepala umat Islam Indonesia bahwa negeri asal mereka Yaman adalah tanah yang sangat mulia. Kakek moyang mereka di Yaman adalah manusia-manusia pilihan yang kemuliaannya tidak bisa ditandingi manusia jenis apapun di atas dunia. Jika keyakinan semacam itu menjadi konsumsi pribadi mereka, para Habib Yaman, itu tidak akan pernah menjadi masalah. Masalahnya adalah mereka mendoktrinkan itu kepada umat Islam bangsa Indonesia, disebarkan dan diajarkan seolah-olah itu adalah ajaran agama Islam. Nama-nama leluhur mereka orang Yaman terus diangkat, dibesar-besarkan, dan bahkan dijadikan simbol keagungan. Umat Islam bangsa Indonesia yang sedari awal menganggap bahwa golongan mereka adalah kaum keturunan Rasulullah pun menjadi sangat mudah untuk percaya, sehingga berakibat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang tidak memiliki kebanggaan atas dirinya, tidak mengenal kebesaran para leluhurnya, karena di dalam otak mereka sudah penuh dengan cerita tentang betapa leluhur orang lain adalah manusia-manusia hebat dan mulia yang tiada tandingannya di atas dunia. Kemudian orang lain datang dari negara lain ke sini, tiap hari membanggakan leluhurnya, tiap hari bercerita keunggulan leluhurnya, tiap hari kita harus mendengarkan riwayat-riwayat leluhurnya. Keramatnya Al-Hamid tuh, keluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Dia hampiri neraka. Saya masih punya teman ada di dalam api neraka. Dia bilang, neraka, keluarkan teman-teman saya, orang-orang yang dekat sama saya. Kalau enggak, saya masuk, nggak tanggung kalau padam neraka.
Cerita-cerita dalam setiap hari yang kita dengarkan adalah cerita hebatnya leluhurnya orang lain, solehnya leluhurnya orang lain. Setelah itu kita bermahabbah pada mereka, menghormati mereka, mendewa-dewakan mereka, dan kita menganggap diri kita lebih rendah dari mereka. Ini adalah upaya sistematis. Untuk apa? Untuk menghilangkan ikatan emosional, terutama orang Sunda dengan leluhurnya, dan kita semakin direndahkan martabatnya sebagai suku dan sebagai bangsa, padahal mereka makan setiap hari dari kita. Sikap superioritas yang selama ini ditampakkan oleh golongan Habib asal Yaman mendoktrin kepada umat Islam bangsa Indonesia tentang betapa agung dan mulianya tanah leluhur mereka. Bisa jadi ini yang menyebabkan Presiden Prabowo benar-benar terusik jiwa nasionalismenya, sebab mereka hidup dan menikmati alam Indonesia, tapi malah mengajarkan kepada bangsa Indonesia untuk mengagungkan tanah leluhur mereka di Yaman sana. Korban dari doktrin mereka pun tidak main-main. Bukan cuma orang awam saja, tapi sekelas kiai atau ustadz yang katanya berilmu tinggi pun akan menjadi tumpul akal warasnya jika doktrin dari kaum Habib tentang betapa mulianya tanah leluhur mereka sudah menancap di dalam otak seorang anak manusia. Makanya di Tahrim Hadramaut Yaman tak diaspal jalan. Bukan karena Yaman miskin, pemerintahnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka tak ingin bekas-bekas tapak kaki wali-wali Allah itu ditutup oleh aspal. Begitu mereka memuliakan, menghormati para wali-wali Allah. Dul Somad ini adalah contoh betapa bahayanya doktrin kaum Habib Yaman karena bisa mematikan akal waras manusia. Dan karena itulah, penggunaan spesifik nama negara Yaman oleh Presiden jelas bukan sekadar kebetulan, melainkan ini adalah tamparan keras yang sengaja ditujukan kepada kelompok keturunan pendatang asal negeri tersebut yang sudah lama hidup di bumi Nusantara, tetapi tetap tidak bisa melepaskan ikatan emosional terhadap negeri asalnya. Bahkan yang lebih parah, golongan itu mendoktrinkan kepada umat Islam bangsa Indonesia agar ikut mengagungkan tanah asal mereka, yang sedikit banyak hal tersebut jelas bisa melunturkan jiwa nasionalisme bangsa Indonesia terhadap tanah airnya. Dari sinilah publik bisa menilai bahwa dari sekian banyak etnis keturunan asing yang hidup di Indonesia, hanya etnis keturunan Yaman dari golongan Habiblah yang paling tidak tahu diri dan tidak bisa menempatkan diri mereka sebagai warga keturunan pendatang. Warga keturunan Arab yang asli saja, yang di tanah leluhur mereka terdapat Mekah dan Madinah, kota yang disucikan oleh umat muslim di seluruh dunia. Ketika mereka hidup di Nusantara dan sudah menjadi warga negara, mereka sudah melepas sisi emosional dengan tanah leluhur dan berusaha sepenuhnya menjadi bangsa Indonesia. Publik tidak pernah mendengar ada orang Arab yang gembar-gembor bahwa tanah leluhur mereka Mekah dan Madinah adalah tanah yang sangat agung dan mulia. Publik juga tidak pernah mendengar ada keturunan Tionghoa yang sudah menjadi warga negara Indonesia malah membanggakan tanah asalnya di Cina sana, meskipun negeri asal mereka adalah negeri yang memiliki peradaban tinggi dan itu tercatat dalam sejarah. Tidak seperti keturunan Yaman yang selalu gembar-gembor bahwa tanah asal mereka adalah tanah yang sangat mulia dan penuh berkah, padahal seluruh dunia juga tahu bahwa negeri asal mereka adalah negeri paling miskin di Timur Tengah, bahkan juga termasuk negara yang paling miskin di dunia. Fenomena pemujaan dan pengagungan terhadap negeri Yaman, dan ironisnya itu dilakukan oleh gerombolan manusia yang hidup dan menikmati alam Indonesia. Barangkali itulah yang mengusik jiwa nasionalisme seorang Prabowo hingga ia mengucapkan, "Silahkan kabur ke Yaman saja." Ini bisa dibaca sebagai tuntutan agar mereka melakukan pembuktian. Jika memang negeri Yaman adalah negeri yang mulia dan penuh berkah, maka silahkan hidup di sana. Jangan cuma mendoktrin dan mendongeng saja, tapi benar-benar rasakanlah betapa nikmatnya hidup di negeri tandus tersebut. Negeri penuh konflik dan perang saudara yang tiada ujungnya.